Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Sumadana, NIM 23 garis miring 514479 garis miring SV garis miring 22362. Di sini saya akan membahas mengenai apa yang dilakukan pada penginstalan React Native untuk Android Studio ini dan juga bagaimana cara membuat project dari React Native. React Native merupakan sebuah framework yang open source yang itu sudah dikembangkan oleh beberapa developer alias banyak digunakan oleh beberapa developer. Nah, React Native ini dapat digunakan untuk membangun sebuah aplikasi untuk Android dan iOS secara bersamaan, yang artinya dia adalah sebuah aplikasi yang multi-platform. Nah, React Native ini menggunakan React.js sebagai pondasi utamanya untuk logika UI-nya, tetapi yang dihasilkan itu bukan berupa website, melainkan berupa aplikasi mobile alias aplikasi perangkat bergerak. Paling pertama yang perlu dilakukan adalah membuka Android Studio untuk menginstal beberapa dependencies. Beberapa dependensinya sudah dijelaskan pada PPT yang telah disediakan, yaitu adalah Node.js, Java OpenJDK, Android Studio SDK, dan Android Studio Platform. Kemudian apabila ingin menambahkan emulator, itu perlu menginstal Android Virtual Device. Nah, untuk menginstalnya sendiri, itu kita perlu membuka setting terlebih dahulu pada Android Studio, kemudian membuka Android SDK. Di sini ada SDK Platform dan SDK Tools. Nah, eh, versinya ini disesuaikan berdasarkan arahan. Kemudian ini untuk Android SDK-nya. Kemudian ini ada emulator dan juga ada platformnya juga. Nah, setelah semua ini terinstall, untuk Node.js nanti diinstalnya melalui command prompt atau PowerShell. Nah, setelah itu kita perlu membuka control panel untuk eh, penyesuaian konfigurasi. Jadi ketika udah ada di menu beranda dari panel kontrol itu kita pencet akun pengguna dua kali. Kemudian di sini ada terdapat apabila berbahasa Indonesia itu ubah variabel lingkungan saya. Nah, sebelumnya apabila belum menambahkan atau menyesuaikan konfigurasi, dua variabel ini itu belum ada. Nah, cara menambahkannya adalah pencet new. Kemudian menambahkan variabel Android Home, kemudian mencari path-nya. Oke, setelah itu kita dapat membuat aplikasi React Native alias menginstal Node.js-nya terlebih dahulu. Di sini untuk menginstalnya itu kita perlu memerlukan eh, Chocolatey, tapi beberapa ada yang bisa langsung menginstalnya. Cuman ada beberapa juga yang memerlukan kode-kode tambahan. Nah, kode-kode tambahan itu bisa kita cari di beberapa tempat seperti ini, platformnya React Native. Di sini kita diberikan kode untuk menginstalnya, kemudian dibuka pada command prompt untuk ditulis. Nah, setelah itu sama menyesuaikan SDK juga. Nah, kemudian membuat project. Membuat projectnya bisa dari sini.
Di sini bisa membuat project juga. Ya, intinya memperbanyak membaca dokumentasi-dokumentasi dari React Native. Nah, untuk penginstalan dependencies, kemudian penginstalan pembuatan project React Native itu seperti itu. Nah, project React Native ini selain menggunakan emulator atau HP Android yang disambungkan melalui USB, dia juga dapat dibuka melalui web. Nah, caranya adalah menuliskan pada command prompt atau terminal atau PowerShell. Itu kita perlu eh, menuliskan kode npx export start, kemudian strip web. Nah, nanti projectnya eh, dapat dibuka melalui website, dapat juga dibuka melalui HP Android dengan melakukan scan pada QR code ini. Namun, apabila untuk Android itu perlu menambahkan satu aplikasi pada HP Androidnya untuk dapat membuka hasil QR code ini. Namun gampangnya kita bisa langsung membukanya melalui website. Nah, nanti ketika sudah terbuka untuk tampilan paling awal, itu seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.